pemberani, simple. Bukan saja sebagai presiden, tapi Bapak Indonesia. Bapak yang punya anak 250 juta. Iya. Baru masa selama Pak Jokowi jadi presiden inilah tidak seperti punya presiden, tapi seperti punya bapak. Aku tidak akan berbicara tentang kebaikan atau tentang apa yang dibuat Pak Jokowi. Semua bisa merasakan kalau berpikir jernih, kalau berhati jernih. Aku bingung kalau ada yang berbicara tentang hal-hal negatif tentang Pak Jokowi. Dari sudut pandang mana dan petunjuk apa? Bingung nggak? Tentunya bagi yang nggak suka Pak Jokowi tidak akan suka dengan pembicaraan. Tapi aku masa bodoh. Ngomong yang jelek aja berani. Ngomong yang jelek aja berani. Masa ngomong yang baik enggak? Umurku 47 tahun. Baru malam ini aku berbicara tentang sosok seorang presiden. Kalau orang ramai-ramai menceritakan tentang kejelekannya, aku juga akan berbicara tentang kebaikannya. Dan kita lihat kebenaran mana yang didengar Tuhan. Semua yang tidak suka Pak Jokowi bertuhan. Aku pun bertuhan. Semua yang gak suka Pak Jokowi beribadah, beriman. Aku pun beriman. Kita lihat kebenaran mana yang diijabah oleh Allah. Kita lihat, saksikan malam ini. Tanggal berapa, hari apa, judulnya apa. Aku berbicara. Ada tidak antara presiden dan rakyatnya kayak bapak sama anak? Masih dibilang pencitraan. Datang ke Rusia situ, datang ke Rusia Ukraina dalam situasi perang, pencitraan. Datang ke tempat perang, dibilang pencitraan. Kalau bukan hatinya kotor, akhirnya nggak bisa melihat itu daerah perang. Datang pemimpin dunia ke Indonesia, baik dengan meriah, disebut juga pencitraan. Nah tuh, tanggal 15 November kemarin itu kan yang acara KTT G20 itu yang diselenggarakan di Bali. Menurut yang lo rasakan, gimana reaksi dan yang dirasakan para petinggi negara yang hadir di Bali saat itu? Kalau tidak bahagia tidak mungkin senyum. Kalau tidak bahagia tidak mungkin bersenda gurau. Kalau tidak bahagia tidak mungkin nongkrong di kafe. Itu pemimpin dunia. Jadi hanya yang tidak berhati bersih, yang tidak bisa melihat itu, diakui atau tidak. Pemimpin dunia datang ke Indonesia, ketawa, senyum. Terlihat orang senyum dibuat dan tidak dibuat-buat. Masih saja salah. Membangun jalan, membangun jembatan, dibilang habis-habisin duit. Bagaimana kita akan datang ke sebuah tempat kalau nggak ada jalan? Majunya kita ini, aku bisa datang ke Jakarta karena ada jalan. Yang di Jakarta datang kemana?
Karena ada jalan, ada sarana. Salah. Jadi pelintar-pelintir. Dari wali kota Solo menjadi gubernur, dari gubernur menjadi presiden, kemudian jadi presiden lagi, baru dibahas sekarang ijazah palsu lagi. Sepertinya orang ini bodoh semua. Dan omongan seperti itu Keluar dari mulut-mulut orang yang katanya berwawasan luas. Repot. Sebelumnya kalau sekarang ijazah ya kan, kalau sebelumnya KTP. Kan lucu. Semua salah. Semua salah. Semua salah. Jadi Diakui benar gimana sih? Yang benar yang disukai. Oh, yang benar yang disukai. Suka atau tidak itu alasan aja karena kinerja. Kalau mau jujur ke pribadinya. Sayangnya tidak jujur. Kita ini paling pintar membungkus kata-kata atas nama Tuhan dan kebaikan. Diakui atau tidak, diterima atau tidak, kan Pak Jokowi suka datang ke desa-desa, suka datang ke pasar, pencitraan. Diakui atau tidak, semuanya seperti itu sekarang. Repot. Satu sisi pencitraan, satu sisi banyak yang nurut. Yang pencitraan yang mana? Nah, udah tahu pencitraan, kenapa mesti gitu? Kalau memang tahu, kalau bukan untuk menjelekkan. Tidak pernah aku berbicara tentang seorang presiden sampai hari ini. Ya. Tidak ada yang tahu aku pilih siapa. Dari semenjak sebelum Pak Jokowi. Nah, sekarang aku berbicara. Sudah jelaskan. Dia nikahkan anak. Oh, itu dibentuk, itu di ini, itu di sehingga orang datang semua. Kelihatan orang bahagia atau tidak. Kemana yang namanya hati nurani itu? Kalau tidak bisa melihat itu, melihat kebaikan itu aja tidak bisa, apalagi merasakan petunjuk Tuhan. Jangan selalu petunjuk Tuhan dan petunjuk iblis itu setipis kulit bawang. Bagaimana itu? Ya maksudnya itu tidak bisa dibedakan kalau tidak berhati bersih. Solo hidup. Adanya pula siapa anaknya wali kota itu Gibran yang Natalan dirayakan ya. Salah pula. Lalu itu menjalankan Pancasila. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Kan kita diakui atau tidak ya? Indonesia kayaknya agamanya tidak hanya satu. Presiden mengapresiasi ini salah, mengapresiasi itu salah. Semuanya salah. Nanti banyak lah yang bilang ini azab lah, ini. Banyak orang yang mencalonkan diri dan berawal dari dirinya sendiri untuk jadi pemimpin. Kalau yang gua
baca, yang gue lihat gitu, yang gue saksikan, melihat sejarah Jokowi dalam menjadi pemimpin ini mengalir seperti air. Nah, ada nggak sih orang yang memang digariskan seperti itu, dan kenapa? Tidak akan dituntun manusia itu kalau tidak berhati bersih. Tidak akan diantarkan ke tempat yang benar kalau tidak berhati bersih. Dan hati bersih itu bukan karena semata-mata ibadah. Ibadah itu bentuk kepatuhan kita kepada Tuhan. Diterima atau tidak ibadah kita itu bukan karena ucapan dan gerakan, tapi karena niat yang tulus terhadap Tuhannya. Nah, menurutku Pak Jokowi salah satu pribadi yang berhati tulus. Maka diantarakan mulut Hanya ngalir. Maka aku bingung kenapa semuanya salah. Nah, karena semuanya tuh dengar salah kalau memberitakan Pak Jokowi ini, maka aku ngomong malam ini. Dan berbicara seperti ini bukan asal bicara, karena yang dibicarakan itu sosok seorang pemimpin, sosok presiden. Jadi tidak akan bicara sembarangan. Aku tidak bisa bicara tentang kepribadian Pak Jokowi secara detail, karena kalau sudah tulus sudah pasti baik. Mau diomongin apa lagi? Tidak ada kebaikan yang benar-benar baik kalau bukan didasari ketulusan. Kekecewaan akan kebaikan itu karena kebaikan yang dibuat itu bukan atas dasar tulus. Jadi siapapun yang berbuat baik tidak dengan tulus pasti akan kecewa. Pak Jokowi tidak melihat itu, tidak merasakan itu. Ya kalau ada orang ya karena engkau memuji-muji Pak Jokowi, fan cowboy, engkau mengangkat Pak Jokowi, ya karena aku senang. Makanya aku bicara kayak gini. Kalian yang benci berbicara nggak ada yang baiknya, apa salahnya? Bertanding aja gitu. Yang membenci Pak Jokowi silakan berbicara di ruang lingkup jelek. Aku yang suka ya akan berbicara di ruang lingkup baik. Hak masing-masing. Salahnya di mana? Lagian juga sudah jelas 2 periode. Nah, itu. Repot. Masa udah jelas ya? Jokowi sudah jelas Jokowi 2 periode habis masa jabatan. Kenapa ya masih saja muncul berita-berita miring gitu? Kalau jelas-jelas masa jabatannya kan habis 2024 nanti. Ya Pak Jokowi kan menurut orang lain, takutnya kalau dia ngomong didengar, jadi yang diomongin. Tak ada jalan lain selain menjelekkan dia. Habis 2 periode ini kan ada calon-calon presiden yang baru ya. Kira-kira apa ya yang paling berat yang akan dijalankan oleh calon presiden selanjutnya nanti setelah masa jabatan Pak Jokowi ini berakhir? Untuk jadi bapak untuk rakyatnya itu yang paling berat. Untuk sederhana kayak Pak Jokowi, untuk punya keberanian
mental. Itu yang paling berat. Untuk datang ke tempat-tempat yang tidak biasa didatangi. Bagiku sekali lagi Pak Jokowi ini bukan sekedar presiden, bapak, tapi bapak bangsa, bapak rakyat. Berarti calon-calon berikutnya bakal banyak pemimpin yang sederhana, yang kebapaan, dan yang berani. Alhamdulillah, nggak takut lagi.